Setelah sempat tenggelam di Sydney, Indonesia bangkit dan banyak belajar dari kesalahan kemarin. Kemenangan 1-0 atas Bahrain benar-benar menjaga peluang Indonesia di babak round 3 ini. Dan Ula Romeni kembali menjadi sorotan publik tanah air, setelah dirinya mencetak satu-satunya gol dalam match malam tadi. Standing ovation dari 70.000 fans yang hadir di stadion membuat Ula cukup merinding. Bahkan dia tak kuasa menahan haru ketika menyanyikan Tanah Airku yang menggetarkan jiwa. Di sisi lain pelatih Baran Dragan Talajic kini, akhirnya mengakui keangkeran Stadion GBK yang bak neraka bagi semua lawan. Ya, kemenangan atas Bahrain sendiri bakal menjadi awal kebangkitan Timnas Garuda di era kepemimpinan pelatih baru. Sekaligus menjadi langkah awal Indonesia untuk menembus tebalnya dinding dunia. Pertandingan super seru baru saja tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di mana dalam laga yang mempertemukan Indonesia versus Bahrain ini, akhirnya dimenangkan oleh pasukan Garuda Merah Putih dengan skor tipis 1-0. Sementara hadirnya 70.000 fans lebih di GBK, membuat tekanan besar cukup dirasakan oleh para pemain dan pelatih timnas Bahrain sejak memasuki stadion. Dan perkataan yang sempat keluar dari mulut Dragan Talajic, yang ingin membuat satu stadion menangis, akhirnya menjadi kenyataan. Tapi kali ini bukan tangisan kesedihan melainkan tangisan penuh kebahagiaan, yang dirasakan oleh jutaan fans Indonesia yang hadir secara langsung maupun gak langsung. Sementara itu Patrick Kluivert yang tak ingin melakukan kesalahan untuk kedua kalinya, melakukan cukup banyak perubahan pada match ini. Misalnya dengan memainkan Rizky Ridho dan Justin Hubner sebagai pendamping Jai Itzes di sektor bek tengah. Kemudian lini tengah juga diisi oleh Joy Pelupesi, pemain berusia 31 tahun tersebut menggantikan peran Nathan yang sempat mendapatkan kritik, karena performanya yang sangat kurang ketika melawan Australia. Dan misi wajib pastinya membuat tekanan besar begitu dirasakan oleh semua elemen timnas. Akan tetapi lagi dan lagi, Garuda membuktikan jika semakin diremehkan, maka justru semakin membara. Dan Indonesia sangat beruntung punya striker seperti Ula Romeni, karena memang harus diakui keberadaan Ula Romeni di lini serang seolah jadi kepingan yang selama ini dicari di lini serang. 2 gol dalam 2 pertandingan, sepertinya sudah cukup membuat namanya layak jadi andalan utama di laga-laga berikutnya. Dan golnya ke gawang Bahrain benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai go-getter sejati. Sementara itu jika bicara soal jalannya laga itu sendiri, Indonesia yang bermain di depan 70.000 lebih supporter tim Garuda, yang juga tak berhenti untuk terus mendukung timnas selama 90 menit. Dan sekali lagi para pemain timnas telah menunjukkan performa yang mengesankan sejak menit awal laga. Memang timnas tak terlalu fokus pada ball position, tapi hal itu justru membuat timnas tampak lebih efektif. Kombinasi apik antara Tom Haye, Joy Pelupesi dan Marcelino Ferdinand di lini tengah memungkinkan Indonesia terus menekan. Bahkan lewat kombinasi ketiganya lah, Ula akhirnya mampu menciptakan gol untuk membawa unggul timnas di babak yang pertama. Memasuki babak kedua strategi Indonesia sedikit berubah. Patrick Kluivert tampaknya memilih pendekatan lebih sabar. Dengan tim lebih banyak menunggu, dan memanfaatkan serangan balik. Keputusan ini terbukti tepat, saat pada akhirnya Bahrain kesulitan menciptakan peluang, dengan Indonesia lah yang justru punya 2 peluang matang. Mulai dari Marcelino dan Eliano yang sayangnya gagal menjadi gol. Skor 1-0 berakhir dan timnas sukses meraih kemenangan yang memberikan peluang besar tim Garuda untuk lolos ke round 4. Sempat meremehkan timnas Indonesia dan akan membuat satu stadion menangis, Dragan justru harus mengakui kalau Indonesia memang telah menjadi salah satu kekuatan baru di sepak bola Asia. Selain tambah kuat, Indonesia juga memiliki fans fanatik yang setia memberikung dimanapun dan kapanpun timnas bermain. Dan salah satu momen ini membuktikan kalau Dragan Talajic menyesal telah meremehkan fanatisme fans Indonesia. Dia bahkan dibuat geleng-geleng saat puluhan ribu fans Indonesia. Perihal nanti di laga selanjutnya dengan chemistry yang semakin meningkat, harapannya untuk laga versus Cina dan Jepang kita bisa meraih hasil yang diinginkan. Sehingga paling enggak posisi 3 atau 4 berhasil kita kunci untuk selanjutnya berjibaku di round 4.
Kekalahan telak timnas Indonesia atas Australia dengan skor 1-5 pada laga kualifikasi Piala Dunia di Sydney Football Stadium tak bisa dipungkiri telah memicu gelombang kegaduhan baru di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Hasil buruk ini tak hanya mengecewakan supporter, tetapi juga menghidupkan kembali nostalgia akan masa kepelatihan Shin Tae-yong yang kini semakin dirindukan. Di Stadion Sydney, nama STY kembali mencuat. Ia menjadi sorotan utama di media sosial. Sosok STY yang dinilai sebagai tokoh revolusi sepak bola Indonesia, dianggap tak mampu digantikan oleh Patrick Kluivert. Saat debut pelatih asal Belanda itu justru berakhir menjadi bencana. Lantas seperti apa reaksi Ketua Umum PSSI menanggapi kekalahan telak kemarin? Berhasil membawa Indonesia menahan Arab Saudi 0-0 di Riyadh, termasuk menahan Australia 0-0 di GBK, dan meraih kemenangan bersejarah 2-0 di laga terakhirnya bersama-sama timnas di kualifikasi Piala Dunia. Dipecatnya Shin Tae-yong beberapa waktu lalu, merupakan kejutan bagi para penggemar timnas. Apalagi STY dipecat di tengah persaingan Indonesia menuju Piala Dunia. Indonesia menempati posisi 3, dan bagi yang paham sepak bola menggantikannya di tengah jalan adalah kesalahan. Seperti yang sempat disampaikan oleh Ragnar Uratmangun dalam podcastnya dengan salah satu media besar Belanda Zico, di mana ia merasa ada yang salah di situ. Ya, jika kita mendengar ucapan Ragnar, ia pada prinsipnya merasa bahwa kenapa harus sekarang di tengah kompetisi itu masalahnya. Meski di sisi lain ia juga menerima karena itulah keputusan dari Presiden PSSI dalam hal ini Erick Thohir. Kini ucapan Ragnar kami rasa terbukti. Maksudnya mengganti pelatih di tengah jalan tidak akan mudah. Patrick yang jadi pelatih baru tim Garuda pun telah berusaha yang terbaik. Tapi sekali lagi ini tidak akan mudah. Dan hasilnya kita sudah sama-sama lihat. Di laga debutnya menangani timnas Indonesia saat menghadapi Austral baru-baru ini, tim Garuda mungkin bermain dominan, dengan lebih menyerang dan menguasai bola. Tapi sepak bola tak sesimpel dengan menguasai bola dan lebih banyak menyerang, bukan. Saat sebaliknya strategi itu justru jadi bumerang ketika timnas kalah dengan skor 5-1. Kluivert gagal membaca kekuatan Australia dan menyesuaikan taktik selama pertandingan. Indonesia pun terjebak dalam pola permainan yang monoton. Dengan The Socceroos mampu beradaptasi dan memanfaatkan itu. Patrick selesai dan di stadion nama Shin Tae-yong menggema dengan para supporter timnas meneriakkan namanya. Kepalanya geleng-geleng saat menyaksikan timnas kembali dibobol Australia. Raut mukanya sedih dan ada kekecewaan. ST jelas masih mencintai negara ini, ia mengatakan di tim itu ada anak-anaknya. Pemain-pemain yang telah ia latih dan ia ingin Indonesia meraih yang terbaik. Tapi sayang itu tak terjadi di Australia. Di sisi lain melihat timnas di bawah pelatih anyar Patrick Kluivert gagal menunjukkan penampilan yang impresif. Para fans pun mulai meneriakan nama Shin Tae-yong di Jakarta, tempat di mana Shin Tae-yong menonton pertandingan timnas. Para penggemar nampak menunjukkan kerinduannya pada sosok STY. Tak hanya di lokasi tempat STY berada, di stadion atau Sydney Stadium, hampir seluruh penggemar timnas Indonesia juga meneriakan namanya. Ya, bukan nama Patrick, tapi STY yang menggambarkan kerinduan besar mereka kepada pelatih asal Korea tersebut. Teriakan nama Shin Tae-yong oleh para penggemar timnas Indonesia saat kekalahan telak 1-5 dari Australia sendiri. Menurut kami bukan sekedar sorak-sorai biasa, itu adalah ekspresi kerinduan mendalam, kekecewaan, sekaligus penghormatan kepada pelatih asal Korea Selatan, yang telah membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Nama STY yang menggema menjadi simbol bahwa para supporter masih memandangnya sebagai sosok kunci yang mampu mengangkat kembali kejayaan tim Garuda.